Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apakah semuanya sehat? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Adik-adik pernah tidak saat membuat teh, atau melihat ibunya di rumah itu membuat teh, ketika mengaduk memakai sendok, sendoknya itu ikutan panas, pernah tidak? Oke, baik. Kemudian adik-adik pernah tidak menjemur pakaian pada saat terik matahari? Adik-adik menjemur pakaian, terus pakaiannya selang beberapa lama pakaiannya tersebut kering. Nah, adik-adik pernah tidak? Oke. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan sendok itu menjadi panas dan baju itu menjadi kering? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang macam-macam perpindahan kalor. Di sini ada yang tahu definisi dari perpindahan kalor itu apa? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi perpindahan kalor itu merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu tadi seperti yang Ibu bilang ketika membuat minuman teh hangat. Nah, ketika mencampurkan air panas dengan air dingin, nah kondisi air tersebut saat pencampuran air tersebut, maka air panas itu akan melepaskan energi panas dan air dingin itu akan menerima energi panas. Kemudian berkaitan dengan peristiwa yang Ibu tanyakan tadi, seperti panasnya sendok dan keringnya pakaian saat dijemur. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu adalah konduksi. Tahu apa itu konduksi? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi perpindahan kalor atau panas secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi dalam kalor ini terdapat benda-benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Jadi benda-benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik itu disebut konduktor. Contohnya itu seperti besi, baja, tembaga, aluminium dan sebagainya. Kemudian ada juga benda yang memiliki daya hantar kalor atau panas itu yang kurang baik. Nah, itu disebut dengan isolator. Contohnya itu seperti kertas, kaca, air, kayu, dan plastik. Jadi perpindahan kalor yang kedua itu adalah konveksi atau aliran. Dicatat ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu konveksi itu apa? Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, konveksi itu sendiri merupakan perpindahan kalor suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi, perpindahan kalor pada konveksi ini dapat terjadi karena perpindahan massa jenis zat. Konveksi ini itu dapat terjadi pada fluida, yaitu seperti zat, cair, gas, ataupun udara. Ya, seperti itu.
Kemudian perpindahan kalor selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu adalah radiasi atau pancaran. Nah, ada yang tahu apa itu radiasi? Ketika kita tadi yang Ibu tanyakan peristiwa ketika kita menjemur pakaian ataupun ketika kita berada di sekitar api unggun. Nah, pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Jadi perpindahan kalor secara radiasi ini perpindahan kalor tanpa melalui satu zat perantara. Nah, seperti tadi ketika panas matahari itu melewati ruang hampa yang merambat ke bagian permukaan bumi. Jadi artinya itu energi panas dari matahari merambat tanpa harus melalui zat tertentu untuk sampai ke permukaan bumi, sehingga kita bisa merasakan panas dan energi dari energi matahari itu. Kemudian jadi semua benda itu selalu memancarkan energi radiasi jika telah mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungannya. Dari hasil percobaan Joseph Stephen dan Weizmann itu ditemukan bahwa energi radiasi dipancarkan benda berbanding lurus dengan koefisien emisivitas dan temperatur mutlak benda tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke rumus-rumus dari perpindahan kalor tersebut. Yang pertama itu konduksi ya, atau hantaran. Jadi konduksi ini kan kalor itu pada sebuah benda itu akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah, sehingga konduksi ini memiliki hubungan atau persamaan, yaitu H sama dengan K dikali A dikali delta T per L sama dengan KA, atau sama dengan KA dikali dengan T1 kurang T2 per L. Jadi ini merupakan persamaan dari konduksi, di mana H itu sendiri merupakan jumlah kalor yang merambat itu merupakan jumlah kalor yang merambat per satuan waktu. Kemudian K itu merupakan koefisien konduksi termal. Kemudian selanjutnya A itu merupakan luas penampang. Kemudian delta T itu kemudian T1 itu suhu yang lebih tinggi. T2 itu
suhu yang lebih rendah, dan L merupakan panjang batang atau panjang benda. Nah, sudah tahu kan? Baik. Jadi kita akan masuk ke contoh soal ya. Sudah dicatat adik-adik? Baik. Hapus ya. Kita masuk ke contoh soal untuk konduksi. Jadi di sini terdapat bata logam di mana panjang dari logam tersebut ialah 3 meter. 3 meter persegi dengan luas penampang 0,5 meter persegi. Aduh, panjang banget. Meter persegi. Dengan memiliki perbedaan temperatur antara kedua ujungnya itu ialah 60 derajat. Nah, jika koefisien konduksi termal pada batang tersebut senilai 4 joule meter sekon konstanta ya. K sama dengan 4 joule. Nah, yang ditanyakan adalah H. Yang ditanyakan adalah H atau jumlah kalor yang merambat. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi yaitu H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Jadi kita memasukkan semua nilainya. K di sini bernilai 4 joule dikali dengan A yaitu 0,5 meter persegi. Kemudian dikali dengan delta T. Delta T di sini ialah 60 derajat, yaitu 60 dibagi dengan 3, yaitu panjang batang atau L. Nah, kemudian dihasilkan 40 joule per sekon. 40 joule per sekon. Jadi jumlah kalor yang merambat pada batang tersebut ialah 40 joule per sekon. Baiklah, untuk selanjutnya kita memasuki persamaan dari konveksi. Kita akan membahas persamaan dari konveksi. Jadi konveksi ini kan merupakan perambatan kalor disertai dengan perpindahan massa atau perbedaan partikel yang membawa kalor tersebut.
Jadi konveksi bisa terjadi pada fluida yaitu zat cair, gas, dan udara. Jadi konveksi ini bisa dirumuskan sebagai H sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H sama dengan dikali H dikali A dikali delta T. Baik, di mana H itu merupakan jumlah kalor H kecil itu merupakan koefisien konveksi A itu merupakan luas penampang dan delta T merupakan perbedaan temperatur. Baik. Selanjutnya kita memasuki contoh soal pada bagian konveksi. Nah, jadi diketahui ini sebuah fluida memiliki luas penampang 40 cm. Jadi diketahui di sini A yaitu A yaitu 40 cm persegi. Kemudian memiliki koefisien konveksi termal yaitu 5 joule per meter per sekon. Yaitu kita masukkan di sini H, jadi 5 joule per meter sekon. Kemudian fluida tersebut mengalir dari satu dinding sudut 70 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 30 derajat Celcius. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa delta T sama dengan 70 dikurang dengan 30 sehingga menghasilkan 40 derajat Celcius atau 40 Kelvin. Kemudian kemudian yang ditanyakan itu berapa kalor yang dirambatkan. Jadi yang ditanyakan adalah H. Terus kita masuk ke penyelesaian. Kita memasukkan rumus H sama dengan H dikali A dikali delta T. Jadi kita memasukkan semua nilainya ya. H itu 5 joule, kemudian dikali dengan A, dikali dengan A 40, kemudian dikali dengan 40 Kelvin. Sehingga akan menghasilkan 0 jadi di sini 40 cm ya. Di sini kita ubah menjadi 4 dikali 10 pangkat min 3. Oke. 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali 40. Sehingga akan menghasilkan kalor yang dirambatkan yaitu 0,8 joule per sekon. Jadi kalor yang dirambatkan pada fluida tersebut memiliki nilai yaitu 0,8 joule per sekon. Baik, selanjutnya kita memasuki persamaan
dari radiasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya, pintar-pintar semua ya. Selanjutnya yaitu radiasi. Bisa adik-adik diulangi apa itu tadi radiasi? Baik, jadi ibu ulangi ya. Jadi radiasi itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium perambat. Nah, jadi contohnya itu tadi ibu jelaskan bahwa panas matahari yang sampai ke bumi. Kemudian jadi radiasi ini dituliskan atau persamaannya yaitu W sama dengan E dikali sigma T di T jadi mana W itu merupakan W itu merupakan energi yang dipancarkan benda kemudian E itu merupakan koefisien emisivitas di mana nilainya itu 0 kurang sampai dengan 1. Apa? Koefisien emisivitas. Kemudian nilai dari sigma yaitu konstanta dari Stephen Boltzmann. Kemudian T di sini merupakan temperatur mutlak benda. Baiklah itu dia pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas, silakan dikerjakan. Terima kasih adik-adik sekalian sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.